Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Penulis ingin teruskan bahasan sebelumnya soal eh nggak ada sia-sianya melakukan inrayen. Jadi penulis sebelumnya sudah bahas bahwa inrayen itu suatu hal yang sia-sia. Tapi penulis lupa menjelaskan bahwa inrayen yang penulis maksud adalah inrayen mesin ya. Karena kebanyakan orang ngomong kalau inrayen itu adalah soal pemakaian mesinnya. Jadi inrayen secara umum itu kalau menurut rekomendasi pabrikan dipakai dengan membatasi RPM putaran mesin atau membatasi kecepatan mesin, makanya halus selama masa indrayen. Masa indrayen biasanya dibatasi hingga servis pertama 1000 km lah kira-kira. NMAX ini limitnya 800 km. Penulis sebelumnya sudah menjelaskan bahwa inrayen itu nggak ada gunanya untuk motor sekarang ini. Mungkin ada hubungannya dengan ya desain piston yang nggak rapat lagi, jadi bidang sentuhnya jadi sedikit. Jadi mau diapakan, mau dipakai geber-geber sekalipun nggak macet pistonnya. Jadi salah satu alasan untuk inrayen itu adalah kalau nggak di inrayen bisa macet piston. Tapi sekarang nggak ada lagi masalah itu karena bidang sentuhnya sedikit. Jadi langsung digeber aman. Tapi bukan itu yang menurut penulis sia-sia. Karena kan katanya klaimnya adalah inrayen bikin mesin halus, awet, nggak kasar suaranya. Tapi percuma, nggak ada hubungannya itu. Dipakai pelan-pelan motor juga aus, kompresi bocor, tenaga berkurang. Apalagi penulis tadi lihat ada blog yang ngomong bahwa inrayen ala modern itu pakai digaspol bisa meningkatkan tenaga karena toleransi jadi lebih besar. Wah, itu ngawur itu. Kalau toleransinya lebih besar, tenaga mengangkat drop. Ya buktinya penulis setelah rekondisi mesin, toleransi mesin makin rapat, justru makin kencang motornya, bukan makin lambat. Ya wis pokoknya sudah penulis bahas sebelumnya ya, wis pokoknya banyak. Yang jelas intinya inrayen itu nggak bagus ya. Sorry, bukan nggak bagus, nggak ada gunanya. Lagi ngelamun nih. Inrayen itu nggak ada gunanya. Mau inrayen nggak inrayen tetap aja mesin kasar. Begitu sudah lewat masa inrayen dipakai kencang ya tetap aja mesin aus. Suara ya tetap kasar. Toleransi mesin ya jadi oblak-oblak kalau sudah di inrayen sebelumnya. Nggak ngefek. Tapi ada beberapa bagian selain mesin yang memang butuh inrayen. Yang penting mungkin terutama adalah rem. Rem itu butuh penyesuaian kampas. Ya kira-kira pemakaian sampai 100 km lah ya. Itu
kampas rem itu butuh penyesuaian dengan permukaan cakramnya sebelum bisa benar-benar menggigit ya, jadi ada nggak rata gitu. Yang mungkin butuh penyesuaian mungkin ya kampas ganda, kampas koplingnya motor matic itu butuh penyesuaian, soalnya akan ngembang serat gitu ya. Sama sih kalau habis ganti kampas, baik kampas rem maupun kampas kopling ya, butuh waktu penyesuaian. Penyesuaian ya kira-kira 100 km lah ya. Selagi penyesuaian gitu kalau bisa makanya halus. Narik gas yang kalem-kalem, jangan diget. Terus ngerem. Ngerem nggak apa-apa sih, mau skarpe ya nggak apa-apa. Kalau ngerem sekarang, kalau akselerasi yang harus hati-hati karena ya bisa selip tuh ya. Kalau rem ya mau selip tinggal ditekan lebih keras. Kalau kampas kan nggak ada, nggak dikendalikan oleh kita, tapi dikendalikan secara otomatis melalui kecepatan motor. Bagian yang perlu di break in itu adalah, ini terutama bukan untuk tujuan awet ya, tapi untuk terutama keamanan dan kenyamanan. Yang satu adalah ban, tapi kalau ban ini biasanya ya mungkin sekitar 100 km juga ya. Soalnya ban yang belum hilang lapisannya itu biasanya masih kurang, aduh lampunya kadung mati. Ban yang masih nyis baru itu kurang pakem ya. Jadi ban itu butuh apa istilahnya, butuh hilang ya. Kalau ban yang ada rambut-rambutnya terutama itu kan ban biasanya ada serabut kecil-kecil, nah itu enggak pakem kalau dipakai pertama kali itu. Terus soal rem itu antara cakram dengan kampasnya itu butuh bisa klop gitu, jadi harus ada masa break in juga biar cakramnya agak terkelupas, biar kampasnya bisa ngepas dengan permukaan cakramnya. Kalau yang ini tujuannya keamanan. Penulis merasakan sendiri di NMAX ini waktu motornya masih baru ya, umur berapa puluh kilometer gitu ya. Penulis coba ngerem di tempat biasanya ya, di jalan paving dekat rumah itu. Penulis rem sekuat mungkin, itu bannya nggak ngelong. Habis sudah pakai lama, akhirnya ban bisa ngelok juga walau dipakai di jalan yang sama. Ini bisa dilihat di video penulis yang nyoba ngerem di kocok ya. Ajaran ngawur ngerem di kocok penulis praktekkan sendiri, tapi karena penulis sudah tahu bahayanya teknik itu, penulis nyobanya di kecepatan rendah, di kecepatan 50 km per jam. Dan ternyata selagi melakukan praktek itu beberapa kali terjadi remnya ngelok, ban depan selip. Ya penulis juga bahas tadi pagi ya, waktu bahas soal break in
soal maaf, bukan soal break in, soal upgrade pengereman ya. Upgrade pengereman kok upgrade tenaga kok harus pakai upgrade ngerem juga. Itu ya, penulis sudah jelaskan mengapa kok itu sesuatu hal yang aneh. Penulis kan sempat mempraktekkan mempraktekkan ngerem ya, ngerem belakang toh banyak selip. Saya nggak begitu kelihatan ya, namanya video apalagi kamera slow, kurang cepet frame rate. Waktu ngerem depan juga selip bane. Dalam kondisi itu nggak ada manfaatnya membuat rem lebih pakem. Walau nanti motornya dibuat tenaganya 40 HP kayak nggak ada untungnya remnya dibuat lebih pakem, karena rem standar wes ngelok, ngapain di upgrade, kecuali upgrade-nya pakai ABS, beda lagi itu. Dan setahu penulis kalau aftermarket nggak ada ya yang menawarkan ABS aftermarket gitu ya, keren padahal ya, tapi mengapa kok nggak ada. Nah, itu yang harus diwaspadai. Kenapa kok ngasihnya pakem terus, tapi soal ABS-nya kok nggak ada, padahal mahal banget. Padahal kan ABS itu harusnya independen dari ECU utama. Kan butuhnya mesin nyala, ABS nyala, titik, apalagi sensor kecepatan ya. Kalau itu bisa dipasang lagi kayak di motor ada sendiri untuk sensor ABS, pasang sendiri kan bisa. Dompleng dibuat tandem dengan yang aslinya juga bisa kan, tinggal pasang sensor sih. Kalau sudah ada bentol-bentol cakramnya itu, tinggal nambah sensornya toh. Posisi sensor kan nggak harus sama dengan yang bawaan. Kenapa ya nggak ada produk ABS aftermarket? Ada sih harusnya, cuma langka kan. Rem sudah, ban sudah, nah kampas. Mengapa kok kampas butuh di break in? Ya itu tadi, karena permukaannya kampasnya itu belum tentu sejalan dengan rumah koplingnya. Karena bisa jadi kan ketika ketika masih baru, permukaan yang nempel itu bisa jadi kan cuma misalnya depannya toh atau belakangnya toh. Ya seperti contoh yang ditunjukkan oleh ada apa nih, notol. Videonya itu ya kira-kira seperti yang diilustrasikan oleh Dokter Puli. Dari Dokter Puli itu kan ditunjukkan bahwa yang nempel itu enggak keseluruhan kampas, tapi cuma bagian depannya tok atau bagian belakangnya tok. Yang lainnya mengsle, karena ya ada butuh penyesuaian. Dengan break in maka nanti yang bagian yang kena dulu akan aus dulu. Nanti kalau makin sering dipakai, makin banyak permukaan yang kena gerus sehingga jadi rata, nanti nempelnya nempel kuat, nempel keseluruhan permukaannya. Pada saat seperti ini
Makanya mestinya kalem-kalem, biar rata. Kalau dipakai kasaran nanti ada resiko apa, rumah koplingnya itu aus. Jadi ya ada break in, tapi ya nggak sampai selama yang direkomendasikan pabrikan ya. Dan menurut penulis justru kalau untuk kampas kopling ini kecepatan jangan dibatasi. Yang dibatasi itu adalah ketika lepas gas dan mau gas lagi itu harus yang halus. Jadi dari berhenti, dari lepas gas, dari apa kayak gini terus lepas gas ya, mau gas lagi itu jangan kasar, jangan langsung sentak gitu, tapi dicicil. Kalau kecepatan rendah juga gitu, dicicil. Habis berhenti juga gitu, dicicil. Habis gigit 3 spol terserah, tapi yang jelas awalannya itu harus dicicil. Ya itulah trik yang penulis pakai untuk motor NMAX penulis ya. Ini sudah servis kedua, habis servis kedua masih belum, ya alhamdulillah masih belum mengalami mesin geredek ya. Jadi sepertinya itu yang harus dilakukan. Penulis sama sekali nggak setuju dengan anjurannya Pak Sopo ya, Pak Edi Sutarno kalau nggak salah ya, dari bagian teknisnya Honda yang menyebut biar nggak mudah aus kalau ngegas harus diket. Nah itu penulis nggak setuju, karena jarang-jarang orang yang mengalami itu orangnya yang karakternya nyetir halus. Biasanya yang mengalami setirnya kasar ya. Sebenarnya untuk break in itu adalah kesempatan untuk mengetahui masalah yang ada di mesin ya, terutama. Jadi kita harus perhatian soal apa, kulan, apakah kulannya bocor, apakah berkurang, itu kita harus perhatikan betul. Jadi pertama dapat motor itu foto, kayak difoto posisi kulannya ketinggian berapa, terus oli perhatikan pakai sandar tengah, posisinya di tempat yang sama di dalam rumah ya, maksudnya di garasi lah, tempat parkir motornya di mana, usahakan nggak pindah-pindah. Nah diukur ketinggian olinya berapa. Perhatikan suara mesin. Kalau suara suara tik 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 tik, suara sak 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 sak, suara gesekan antara piston dengan silinder. Kalau sampai muncul suara itu harus curiga olinya. Apalagi kalau pas siang-siang panas ya. Kalau misalnya nggak bisa membedakan suara dari performa, kayak coba dipakai malam hari, apa tarikannya enak. Terus coba pakai siang hari, apa tarikannya enak. Kalau nggak enak ya harus diselidiki. Tapi bensinnya juga jangan pakai Pertalite ya, motor sekarang. Kalau untuk pas nguji-nguji gitu mending pakai Pertamax turbo deh, amannya. Biar ya ada jaminan oktanya bensin cukup sehingga bisa untuk perbandingan. Jadi nanti terus kita cek kulannya berkurang atau enggak, olinya berkurang atau enggak, apakah olinya warnanya cepat gelap. Maaf. Penulis rekomendasi sih olinya segera ganti ya.
karena ya olinya pabrikan sekarang jelek-jelek. Yamalub itu jelek, AHM Oil itu jelek, apalagi SGO itu jelek, KGO itu jelek. Kalau penulis rekomendasi oleh apa sih sekarang? Susah ya. Kalau oli yang encernya penulis masih nemunya meseran B40. Penulis masih belum nemu oli yang 10W40 bagus, itu belum nemu. Yang sudah penulis coba loh ya. Kalau yang orang lain coba ya itu orang lain. Penulis belum coba, belum mengerti. 10W40 nya Valvoline itu rasanya lumayan, tapi penulis merasa harus coba lagi sebelum benar-benar yakin. Karena apa ya, penulis pesimis lah ya. Orang-orang pada ngomongin Shell Ultra Scooter itu ke oli bagus, tapi ya mengecewakan. Tenaga nggak keluar, masa pakai juga kalah dengan Prima XP kayaknya ya. Nggak beda jauh umurnya daripada apa itu oli 10W40 itu apa, apa oli 10W40 yang penulis coba nggak tahu lah, tapi yang jelas lebih jelek dari meseran super B40 ya. Yang perlu dicek juga ya spakbor, kali aja spakbornya mengotori bagian bawah mesin, yang baik yang depan maupun yang belakang ya, kalau pas lagi musim hujan barangkali. Kalau nggak lagi musim hujan ya nggak kelihatan. Untuk mengecek suspensi, kayaknya kalau semua motor matic itu mekanismenya bikin sakit pinggang semua. Coba pertimbangkan ganjel ya, caranya beda-beda. Mau Scoopy, mau Mio, NMAX Aerox PCX, ADV, sama aja ada nyentaknya. Suzuki juga sama untuk yang model-model Next 2 itu, crossover apa. Kalau suspensi ya jangan harap lah ya, suspensi merek Jepang. Jangan harap nyaman. Nyaman itu paling kebetulan nyaman. Mungkin belum pernah merasakan suspensi aftermarket ya. Sayangnya merek YSS nggak bisa penulis rekomendasikan karena ya banyak yang terlalu keras. Tapi kalau beratnya lebih dari 80 ya aman lah ya, aman. Coba oli suspensi YSS. Kalau penulis sendiri pakai suspensi DBS, ya itu kurang pas juga harusnya. Terutama pernya itu kurang keras ya. Kalau untuk hambatan suspensi di bawahnya YSS, tapi lumayan lah, jauh lebih mendingan daripada yang merek Jepang ya, atau bawaan motor Jepang. Ini penulis pasnya itu setelah diganjal dengan ganjal per ya, itu suspensi DBS ini. Kayaknya cocoknya diganjal 2, tapi sekarang penulis cuma pakai 1. Disetel hampir paling empuk. Kalau dipakai boncengan bertiga mentok, tapi masih cukup layak lah dipakai jalan 60 di jalan sekitar kayak gini ya. Ya wes lah, itu aja ya. Break in itu macam-macam, tapi yang jelas kalau break in mesin
nggak perlu kayaknya sekarang, soalnya percuma. Kalau masih pakai oli bawaan mau dipakai pelan-pelan ya tetap aus, tetap kegerus, tetap kasar suara mesinnya. Apalagi kalau nuruti rekomendasi bengkel ya. Sorry, mengikuti rekomendasi pabrikan. Ya malu dipakai 800 km. Wah, nggak layak. Masuk dipakai jalan 60 km per jam itu nggak layak. Cepat rusak oli ini. 400 saja sudah rusak kok. Dipakai sampai 800. Kalau PCX 160 penulis nggak tahu kalau pemakaian 400 km gimana, tapi yang jelas dipakai 1000 km, contohnya motornya Nors Ajeng Heri itu hitamnya gak karu-karuan, itu hitam banget dan nggak ngocor, itu mencurigakan. Kayaknya sudah muncul sludge ya, sudah muncul kerak sama lumpur. Pertimbangkan pakai oli kental ya, jangan pakai rekomendasi Jepang tapi pakai standarnya Indonesia. Kalau standar Jepang untuk PCX 160 10W30 ya pakai minim 10W40 lah. Standarnya Nmax untuk Jepang 10W40 ya kita harus pakai 20W50. Indonesia bukan Jepang. Orang Jepang ngasain standar Jepang ke Indonesia ya jangan dituruti. Ya begitu saja lah ya, kok cari kepanjangan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.